Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'du. Alhamdulillah, pada pagi hari ini kita bisa berjumpa kembali ya di siaran live streaming untuk membahas kajian ruqyah, terutama untuk tutorial ruqyah mandiri. Karena kemarin Rabu, mohon maaf sekali saya berhalangan untuk mengadakan kajian ya, karena masih ada acara, maka kajian tersebut saya ganti pada pagi hari ini ya, hari Jumat ini, insya Allah penuh barokah. Bab dan bahasan yang akan kita bahas sekarang, mungkin kita akan mengulangi pembahasan yang kemarin ya, karena kemarin itu gelap ya, dan susah untuk mempraktekkan bagaimana cara memijatnya ya. Maka yang video yang kemarin sengaja saya hapus, dan insya Allah akan saya ganti pada kesempatan pagi hari ini. Bagi pemirsa, sahabat-sahabat yang sedang menyimak kajian live streaming kami, bisa sediakan terlebih dahulu pena maupun kertasnya masing-masing ya, supaya nanti dicatat baik-baik apa yang menjadi tahapan-tahapan pengobatan ruqyah syariah untuk gangguan jin dan juga sihir. Terutama sekali yang akan kita bahas ini adalah gangguan-gangguan untuk orang-orang yang sedang diganggu jin secara umum ya. Jadi nggak hanya sihir saja, nggak hanya masul isqi saja, tidak hanya ain, tapi menyeluruh, seluruh kasus ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ilajul masi wa sar'i, cara pengobatan kesurupan dan epilepsi ya. Al-masu wa sar'in sebenarnya sama artinya dan maknanya ya. As-sar' itu bisa diartikan dengan epilepsi, tetapi dalam bahasan ini as-sar'u yang dimaksud adalah kesurupan atau diganggu oleh jin. Al-marahilur ra'isiyatu li'ilajil massi, tahapan-tahapan terpenting untuk mengobati kesurupan ya. Saya langsung saja, tidak perlu saya ulangi ya. At-tariqatul ula, cara yang pertama adalah at-tadawi bid-duhuni awil uturi zaitiyatil khaliyati min alkohol. Pengobatan menggunakan obat oles ya, herbal oles yang dioleskan, atau wewangian minyak wangi yang murni tanpa ada campuran alkohol di dalamnya. Ini jadi kita meruqyah ya. Kemarin kan sudah kita bahas tentang ruqyah mandiri, maka sekarang kita akan membahas cara-cara dan tahapan-tahapannya untuk ruqyah mandiri ya. Setelah ruqyah mandiri kok ada reaksi, kemarin sudah kita bahas bagaimana tata cara penanganan singkatnya, dan sekarang kita akan bahas bagaimana tahapan-tahapan terpenting supaya jin itu tidak betah di tubuh. Yang pertama adalah dengan menggunakan herbal oles ya. Boleh kami menyediakan minyak almasah, boleh pakai itu, boleh juga pakai minyak zaitun, bahkan boleh juga pakai body lotion, boleh juga pakai balsam kalau kuat ya, boleh juga pakai minyak angin yang sudah diruqyah, ini juga bisa. Awil uturi zaitiyatil khaliyati min alkohol, atau dengan minyak wangi ya, terutama minyak wangi yang kandungannya itu dibenci oleh setan, seperti contoh minyak misik, kesturi ya, atau minyak gaharu, itu bisa. Itu diruqyah dulu, baru nanti dibuat memakai minyak tersebut untuk mengusir setan. Kana sallallahu alaihi wasallama yuhibbu tiba wa yatatayyabu. Rasul sallallahu alaihi wasallam itu amat sangat suka dengan parfum, dan beliau suka memakai parfum ya. Wa kana la yuraddu tibu
Waqal, bahkan Nabi SAW pernah bersabda, hubbiba ilayya at-tibu wan nisa'u wa ju'ilat qurratu 'aini fis shalah. Ya, telah dijadikan aku ini cinta kepada wewangian dan juga terhadap istri-istriku, dan telah dijadikan penyujuk jiwaku, kesenanganku, itu semua ada pada sholat. Yaqulu Ibnul Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ibnul Qayyim rahimahullah menjelaskan lebih lanjut tentang perkara parfum. Sebentar. Tentang perkara parfum. Wa fi tibi minal khasiyati annal malaikata tuhibbu. Sesungguhnya parfum ini memiliki kekhususan. Wewangian-wewangian kekhususannya itu adalah dicintai oleh para malaikat. Wasyayatinu tanfiru anhu. Sedangkan para setan ketika dihadapkan dengan yang namanya parfum atau wewangian, setan itu akan lari terbirit-birit. Dia tidak suka sesuatu yang wangi. Wa ahabba syai' ila syayatini ar-raihatul matinah al-karihah. Dan sesuatu yang paling dicintai oleh setan itu adalah sesuatu yang berbau busuk, anyir, dan bebauan yang tidak enak. Fal arwahu thayyibatu tuhibbur raihatal thayyibah. Roh-roh yang baik, jiwa-jiwa yang baik, mereka akan senang dan cinta terhadap wewangian yang tentunya baunya harum. Begitu juga sebaliknya, wal arwahul khabithatu tuhibbur raihatal khabithah. Sedangkan roh-roh yang jelek, jiwa-jiwa yang buruk, yang penuh kedengkian, penuh amarah, penuh sifat-sifat yang licik, mereka suka dengan bau-bau yang gak enak, bau-bau yang busuk. Maka dari itu, salah satu pengobatan yang kita terapkan untuk mengeluarkan jin dari tubuh manusia adalah dengan menggunakan wewangian, menggunakan parfum, menggunakan segala sesuatu yang enak baunya, atau sesuatu yang disunahkan yang disebutkan dalam Al-Quran maupun dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini nanti bisa Anda lihat dalam kitab At-Tibbu An-Nabawiyyu Ibnul Qayyim, ya, halaman 437 tentang wewangian. Wa tilka tariqatu min ahsani turuqi fi ikhrajil jin minal badani. Cara menggunakan wewangian dan juga mengoleskan minyak-minyak yang sudah diruqyah, ini adalah salah satu cara yang paling baik di antara cara-cara pengeluaran jin yang lainnya. Paling baik untuk apa? Untuk mengeluarkan jin dari badan manusia. Wa ibtalu atharihi dharrah wa sulukuhul fasid, walakinnaha tahtaju ilal istimrar zamanan tawilan. Selain bermanfaat untuk mengeluarkan jin dari badan, wewangian, parfum, minyak zaitun atau minyak angin yang sudah diruqyah, itu juga bisa untuk menghilangkan efek-efek yang membahayakan yang ditimbulkan oleh jin di dalam badan manusia, dan juga sifat-sifat jeleknya yang membekas di jiwa dan raga manusia yang dia rasuki. Walakinnaha tahtaju ilal istimrari zamanan tawilan. Tetapi pengobatan menggunakan parfum, menggunakan minyak zaitun yang sudah diruqyah, itu membutuhkan waktu yang berkesinambungan, dan tentunya dengan waktu yang lumayan lama, tidak singkat ya. Karena harus istiqomah dalam menjalankan terapi ini. Enggak sekali, 2 kali, tapi kadang ada yang seminggu, 2 minggu, bahkan ada yang sebulan, ada yang setengah tahun, bahkan ada yang setahun
tapi efeknya akan benar-benar terasa di badan, dan jin benar-benar tidak betah, dan insya Allah tidak akan balik lagi. Ya. Gimana caranya? Nah, di sini dijelaskan, dicatat ya, Bapak Ibu, saudara-saudara yang menyaksikan, silahkan dicatat. Ya. At-tariqatu. Yang pertama, caranya, yaqra'ul maridu ayatir ruqyati syar'iyyati wal ad'iyatal atiyah. Hendaknya si pesakit membacakan ayat-ayat ruqyah syar'iyyah dan doa-doa yang disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang akan kita sebutkan. Wa yukarriruha katsiran 'alal 'uturi zaitiyyati taliyah. Setelah membacakan ayat-ayat ruqyah dan doa-doa yang sudah disunnahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, hendaknya dia juga mengulanginya berulang-ulang, diulangi yang banyak. Alal uturi zaitiyyati taliyah. Ya, diulangi pada media perantaraan minyak atau wewangian atau zaitun atau minyak habatus sauda, terserah, silahkan. Minyak bidara juga boleh, sabun bidara juga boleh. Tapi kalau sabun bidara kan buat mandi ya, jadi kurang cocok, karena ini kita pakai juga untuk ketika mau tidur, harus dipakai juga. Jadi minyak ya, jangan sabun. Pada minyak-minyak yang akan kita sebutkan, yang pertama adalah al-warad, minyak yang wanginya wangi mawar, atau minyak misik, minyak kasturi, atau minyak gaharu, atau juga minyak raihan, atau juga minyak raihan. Mohon maaf, ini agak putus-putus ya. Ini saya lagi kuotanya sangat terbatas, jadi memang banyak kendala. Mohon maaf sekali. Tapi semoga nanti ketika disiarkan ulang setelah ini selesai lancar semua ya. Mohon maaf sekali. Inilah kendala kami, keterbatasan kami. Jadi kalau putus-putus mohon dimaafkan. Memang sinyal di desa saya rada kurang bagus ya. Nanti insya Allah saya rangkumkan ya di kolom komentar, insya Allah. Ayat-ayat yang dibaca, ayat-ayat yang harus dibacakan adalah ayat kursi. Ayat kursi Al-Baqarah ya, 255. Sudah dicatat? Ayat kursi Al-Mu'minun, surat Al-Mu'minun juz 18 ayat 115 sampai 118. Afa hasibtum annama khalaqnakum abathan wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haq, la ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Sampai akhir. Ketiga, As-Saffat, surat As-Saffat juz 12